Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awladi al-hibba, asa an takunu usratukum sehatan wa bikhair. Amin ya rabbal alamin. Semoga antum keluarga sehat selalu. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada pembelajaran hari ini, yakni materi Nahwu. Sebelum memasuki pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Naam, pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang mansubatul asma. Isim-isim yang dibaca nasab ada 14 bab. Bab yang pertama adalah maf'ul bi. Maf'ul bi isim yang dibaca nasab yang terkena pekerjaan fa'il. Kemudian fi'il terbagi menjadi dua. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak butuh objek. Yang kedua fi'il muta'addi, fi'il yang membutuhkan objek. Kemarin ada pertanyaan tentang fi'il lazim yang memakai ba. Naam, sedikit Al-Fakir bahas. Fi'il muta'addi di sini ada dua. Muta'addi binafsi, fi'il muta'addi yang bertemu dengan maf'ul bihnya tanpa perantara. Jadi langsung Istara Ahmad al-qalam. Istara Ahmad al-qalam. Ahmad membeli pulpen. Sehingga karena dia langsung, maf'ul bihnya kita sebut dengan maf'ul bih sorry. Sedangkan maf'ul bih yang kedua disebut dengan muta'addi bi ghairi. Artinya apa? Fi'il muta'addi, fi'ilnya itu butuh perantara huruf jar. Contoh, koma berdiri, berarti Husain berdiri. Dia adalah fi'il lazim. Dalam kitab shorof, koma ingin menjadi muta'addi, kita harus ganti wazan menjadi akoma atau qawama dan seterusnya. Qawama, naam. Tapi di sini koma tanpa merubah wazan, dengan tambahkan bi, koma bi, dia menjadi apa artinya? Mendirikan. Sehingga artinya Mbah Husain mendirikan sholat subuh. Sehingga sholat subuh di sini dihukumi dengan apa? Nasab. Tapi harokatnya kok tetap kasroh? Karena amil lafzi itu lebih kuat daripada amil maknawi. Lebih kuat yang nampak, sehingga dibaca kasroh karena ada huruf jar. Mungkin segitu aja penjelasannya. Dan kemarin kita sudah jelaskan tentang i'rab maf'ul bi sesuai i'rab nasab, fathah, ya dan nun, kasroh, alif. Dan kita kemarin sudah belajar istara itu al-ma'kulati. Naam, insyaallah fahimtum. Kemudian sekarang kita lanjut pembahasan tentang pembagian maf'ul bi. Maf'ul bi ini ada dua. Yang pertama adalah maf'ul bi isim dhahir. Kita artikan adalah bukan domir. Sangat jelas dalam contoh arsala Muhammadun ar-rasaila li ashabi fi kharijil bilad. Di sini maf'ul bi-nya yang mana? Ar-rasail, surat. Muhammad mengirim surat. Dari kalimat lafadznya sudah jelas, ini sangat jelas bukan domir, sehingga kita sebut dengan apa? Maf'ul bi isim dhahir. Nah, insyaallah antum paham. Maf'ul bih yang kedua adalah maf'ul bi isim domir. Apa maf'ul bi isim domir? Domir adalah kata ganti. Kata ganti dalam kitab shorof itu ada 14. Tapi domir yang pertama adalah domir mutasil. Mutasil artinya menempel. Kita ada 12. Karena ada domir yang sama dalam penulisannya. Domir yang pertama adalah dorobani ana, dorobana nahnu, dorobaka kamu laki-laki, dorobaki kamu perempuan, kuma kamu berdua, bisa laki bisa perempuan. Di sini kita pelafazan sama, hilang satu. Dorobakum antum, kunna kalian perempuan, hu dia laki-laki, ha dia perempuan, huma dia perempuan ataupun laki. Jadi pelafazannya sama. Sehingga cukup satu saja karena sama. Hilang 2 sudah. Jadi 14 jadi 12.
Hum mereka laki-laki, hunna mereka perempuan. Semuanya contoh dari domir mutasil. Mutasil menempel dengan fiilnya langsung, doroba ka langsung menempel. Tapi di sini ada yang beda lafaz yang pertama. Contoh yang pertama dorobani. Di sini ada nunnya. Kalau pulpen bahasa Arabnya kolamun, kalau pulpenku menjadi kolami. Seharusnya tidak ada tambahan huruf lagi. Tapi dalam fiil ini ada penambahan huruf, yaitu huruf apa? Huruf nun. Nun di sini nun apa? Nun dalam lafaz dorobani ini nun al-wiqayah. Nun penjaga, yakni penjaga fiil dari dibaca kasroh. Tidak ada yang fiil itu dibaca kasroh, baik fiil madi ataupun fiil mudhari. Kalau contohnya fiil mudhari, yadribuni dibaca dhamma. Kalau nunnya nggak ada dibaca kasroh. Sehingga nunnya ini nun penjaga. Kemudian poin yang kedua, kalau antum dalam soroh dibaca dorobtu, dorobna. Tapi di sini kok bisa dibaca dorobana? Kalau dorobna kami memukul, perlu diperhatikan ya. Kalau banyak harokatnya fathah berarti dorobana berarti dia memukul kami, nanya menjadi maf'ul bih, dan begitu juga yang lain. Nah, kemudian pembagian maf'ul bih isim dhamir yang kedua adalah munfasil. Munfasil artinya apa? Terpisah. Maksud terpisah apa? Terpisah dari fiilnya. Di sini juga ada 12 penjelasan sama dengan yang pertama tadi muttasil. Yaitu apa? Iyahu, iyahuma, iyahum dalam kitab shorof. Di sini contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini fiilnya adalah apa? Na'budu. Na'budu maf'ul bihnya mana? Ya iyyaka ini. Iyyakanya ada di depan. Dia adalah maf'ul bih, pisah dengan fiilnya. Nanti kita bahas tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena ada pembahasan susunan yang normal dalam bahasa Arab, yaitu apa? Fiil, fa'il, maf'ul bih. Ini susunannya normal. Tapi ada beberapa keadaan yang fa'ilnya itu ada di depan, ada yang maf'ulnya wajib di depan. Nah, yang pertama, fa'il wajib didahulukan dan maf'ul bihnya diakhirkan. Fa'ilnya dulu baru maf'ul bih ketika berupa isim maksur. Isim maksur itu yang terakhirnya berupa alif layyinah. Contoh di sini Ra'a Mustafa Isa. Mustafa melihat Isa. Sangat jelas. Di sini yang melihat adalah Mustafa, bukan Isa. Wajib di sini fa'ilnya ada di depan. Kemudian yang kedua, fa'il dan maf'ul sama-sama isim dhamir. Harus mendahulukan fa'il. Ra'aituhu, saya melihatnya. Terus keadaan yang ketiga, fa'ilnya di sini berupa dhamir muttasil. Ra'aitu, saya melihat. Fa'ilnya di sini dhamir muttasil. Harus didahulukan, tidak mungkin ra'a Khalidan tuh, tidak mungkin. Tetap wajib di depan. Terus keadaan yang kedua, maf'ul bih wajib didahulukan. Sedangkan fa'ilnya apa? Diakhirkan. Di sini contohnya innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Di sini didahulukan maf'ul bihnya karena ada kata innama. Nah, kan ada innama di sini, ada kata innama. Dia wajib fa'ilnya diakhirkan. Fa'ilnya mana? Al ulama. Maf'ul bihnya Allah. Sehingga artinya apa? Sesungguhnya hanya ulama yang takut kepada Allah. Kemudian keadaan yang ketiga yang baru yang kita jelaskan, yang contoh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini maf'ul bihnya wajib didahulukan dan fiilnya diakhirkan. Ketika apa? Maf'ul bih berupa dhamir munfasil. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, maf'ul bih juga wajib didahulukan ketika berupa isim istifham. Di sini adalah contohnya isimnya adalah man. Man itu adalah siapa? Ra'aita, siapa yang kamu lihat? Ini kan pertanyaan. Aslinya adalah apa? Ra'aita man, kamu melihat siapa dalam bahasa Indonesia.
Dalam bahasa Arab maf'ul bihi di depan, man ra'aita, siapa yang kamu lihat. Nah, kalau berupa istifham berarti wajib di depan. Mannya ini yang sebagai maf'ul bihi. Nah, itu semua adalah penjelasan dari maf'ul bihi. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu bab mansubatul yang kedua, yakni apa? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu apa? Isim yang dibaca nasab yang bersama fi'il yadhkuru ma hu li taukidhi aw li bayani nawihi aw adadihi, yang mana gunanya untuk menguatkan atau menjelaskan jenis atau menerangkan jumlah atau hitungan. Dalam kitab Shorof, maf'ul mutlak juga disebut dengan masdar. Masdar itu urutan ketiga dalam tasrifan fi'il. Contoh, koma yakumu qiyaman, nomor 3 ini yang disebut dengan masdar. Waqafa yaqifu wukufan, berdiri, sama sinonim dari koma. Fataha yaftahu fathan. Nasara yansuru nasran. Dan ketiga ini disebut dengan masdar, dan ini bahan untuk dijadikan sebagai maf'ul mutlak. Contoh dari maf'ul mutlak yaitu yajlisul mudarris ala kursi julusan. Artinya guru duduk di kursi sebenar-benarnya duduk. Di sini menjelaskan julusan, di sini menjelaskan bahwasanya guru sudah ada di kelas dan sudah duduk. Kita tidak bohong bahwasanya ada guru sudah duduk di kelas. Ini termasuk fungsi dari maf'ul mutlak. Kita bahas tentang fungsi dari maf'ul mutlak. Fungsi-fungsi maf'ul mutlak itu ada 3. Yang pertama adalah menguatkan, seperti yang tadi sudah kita jelaskan, menguatkan. Di sini kita contoh lagi, ijtahatu fi mutala'ati durusi ijtihadan. Saya bersungguh-sungguh dalam mempelajari pelajaran-pelajaranku dengan sebenar-benarnya usaha. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya benar-benar usaha, benar-benar mempelajari pelajaran itu. Jadi ijtihad di sini adalah benar-benar belajar, enggak daharat. Yang kedua fungsinya adalah menjelaskan bentuk. Di sini raqattu fil ghurfati naumal amiri. Saya tidur di kamar seperti tidurnya seorang raja. Bentuk tidurnya itu bentuknya seperti apa? Nah, nauma di sini dia sebagai maf'ul mutlak, menjelaskan bentuk dari si pelaku, dari ana, bahwasanya tidurnya seperti tidurnya seorang raja, bentuknya tidurnya seperti seorang raja. Nauma di sini tidur. Rokoda juga tidur. Dua kata ini adalah sinonim. Boleh enggak? Boleh saja. Nanti kita akan bahas tentang pembagian dari maf'ul mutlak. Nah, fungsi yang ketiga yaitu menjelaskan hitungan. Di sini contohnya dorobtul kita dorbatain. Saya memukul kucing 2 kali pukulan. Dorban masdar dari doroba yadribu dorbatan. Di sini dorbatan, di sini maf'ul mutlak yang menjelaskan hitungan, artinya apa? 2 kali pukulan. Nah, contoh yang lain ada, misal akaltu roza aklatan, saya makan nasi 1 kali. Aklatan di situ adalah maf'ul mutlak atau masdar yang menjelaskan hitungan. Naam, insyaallah antum paham tentang fungsi dari maf'ul mutlak. Kemudian ya, pembahasan yang terakhir adalah pembagian maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak tadi sudah disebutkan, juga disebut seperti masdar, yang mana maf'ul mutlak ada 2. Yang pertama adalah masdar lafdi. Masdar lafdi itu apa? Lafat dan fiilnya itu masdar, lafat masdarnya sama dengan fiilnya. Contoh di sini yantadiru Muhammadun aliyan intidharan. Intidharan ini adalah masdar dari intadhara yantadhiru. Keduanya ini masdar dan fiilnya sama-sama dalam satu
satu lafadz yaitu intadzara, dan artinya juga sama yaitu menunggu. Muhammad menunggu Ali sebenar-benarnya menunggu, ndak ya hanu menunggu, tapi benar-benar menunggu. Dalam lafadznya sesuai arti ataupun lafadz. Yang kedua yaitu maf'ul mutlak atau masdar maknawi. Sesuai namanya maknawi, dia hanya sama dalam artinya saja, sedangkan lafadznya berbeda. Di sini kita contohkan jalastu alal kursi qu'udan. Jalasa berdiri, duduk, qu'udan duduk. Jalasa yajlisu julusan, qa'ada yaq'udu qu'udan. Sama-sama berarti duduk, tapi lafadznya berbeda, sehingga kita sebut dengan maknawi. Seperti contoh yang tadi, rokotu fil ghurfati naumal amiri. Nauma dan rokoda sinonim, tapi maknanya dia lafadznya beda tapi maknanya sama. Itu berarti dia kategorinya maf'ul mutlaknya berupa masdar maknawi. Di sini juga seperti itu, artinya saya duduk di kursi sebenar-benarnya duduk. Naam, alhamdulillah, itu pembahasan terakhir dari maf'ul mutlak. Jika ada pertanyaan bisa antum tanyakan. Ketik afwan. Ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.